warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknologi Susu dan Telur Praktikum Mikrobiologi Pangan Hasil Ternak tahun 2020, acara 3 yaitu Uji Mikrobiologis Produk Pangan. Tujuan dari dilakukannya uji mikrobiologis produk pangan adalah praktikan dapat mengetahui tata cara uji mikrobiologis produk pangan melalui 3 macam uji. Yang pertama yaitu uji TPC, uji kandungan coliform, dan yang ketiga adalah uji kandungan enterobakter. Uji TPC adalah pengujian yang dilakukan dengan cara menumbuhkan sel mikroorganisme pada media sehingga terbentuk koloni yang dapat diamati dan dihitung secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada uji kandungan coliform. Uji kandungan coliform adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kandungan coliform pada suatu produk pangan. Dan yang ketiga ada uji kandungan enterobakter. Uji kandungan enterobakter adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kandungan enterobakter pada suatu produk pangan. Alat yang digunakan dalam acara uji mikrobiologis produk pangan antara lain cawan Petri, tabung Durham, tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas Beker, mikropipet dan tip, Bunsen, mortar, kertas payung, autoclave, laminar airflow, colony counter, dan hot plate. Bahan yang digunakan dalam acara uji mikrobiologis produk pangan antara lain sampel susu pasteurisasi, telur bebek, sosis, media pengencer BPW, PCA, laktos broth, BGLB, VRBA, dan alkohol 70%. Pertama, sampel bahan pangan dilakukan pengenceran secara bertingkat. Sampel susu sebanyak 25 ml dicampurkan dengan 225 ml media BPW, kemudian dihomogenkan untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1. Pindahkan 1 ml suspensi pengenceran 10 pangkat min 1 tersebut dengan mikropipet steril ke dalam larutan 9 ml BPW untuk mendapatkan 10 pangkat min 2. Kemudian dihomogenkan dengan cara di-vortex. Lanjutkan dengan langkah yang sama untuk membuat pengenceran 10 pangkat min 3 dari larutan pengenceran 10 pangkat min 2. Lakukan pengenceran bertingkat ini sampai pengenceran 10 pangkat min 7. Untuk sampel telur dan sosis, lakukan pengenceran dengan langkah yang sama menggunakan 25 ml sampel telur dan 25 gram sampel sosis. Kemudian dicampurkan dengan media BPW sampai pengenceran 10 pangkat min 7.
masing-masing sebanyak 1 mili suspensi dari pengenceran susu, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6 ke dalam cawan Petri steril secara duplo. Kemudian, masukkan kurang lebih 15 mili media PCA ke dalam cawan Petri berisi sampel. Lakukan pencampuran dengan membentuk angka 8, selanjutnya didiamkan sampai menjadi padat. Lakukan hal yang sama untuk sampel telur dan sosis menggunakan pengenceran 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6, dan 10 pangkat min 7. Media berisi sampel yang sudah memadat dibalik dan dibungkus menggunakan kertas payung. Selanjutnya, inkubasi di dalam inkubator pada suhu 36 derajat Celcius selama 24-48 jam. Hasil yang sudah diinkubasi dihitung dengan alat tally counter secara manual. Koloni bakteri pada media PCA ditandai dengan spidol sambil dihitung dengan menekan tally counter. Kemudian jumlah koloni setiap pengenceran sampel dicatat dan dihitung menggunakan standar plate count. Koloni bakteri juga dapat dihitung menggunakan alat colony counter. Tekan tombol power dan posisikan bagian penyangga, kemudian letakkan cawan Petri di atas screen. Selanjutnya, setting alat sampai menunjukkan angka 0. Hitung koloni bakteri dengan pen khusus untuk menandai setiap koloni bakteri. Jumlah koloni kemudian dicatat dan dihitung menggunakan standar plate count. Media yang sudah dilarutkan dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 5 mili untuk media lactose broth dan 9 mili untuk media BGLB. Masukkan tabung Durham ke dalam tabung reaksi
dalam posisi terbalik. Tutup tabung reaksi dengan ibu jari, kemudian dibolak-balik agar tabung durham terisi penuh sampai tidak ada udara tersisa. Tutup tabung reaksi dengan cotton plug. Selanjutnya, lakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Masukkan sebanyak 1 mili suspensi dari setiap pengenceran, sampel sosis, telur, dan susu ke media lactose broth. Gunakan pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3 dari masing-masing sampel. Tutup tabung reaksi berisi media lactose broth dan sampel, kemudian susun di atas rak tabung reaksi. Inkubasi media lactose broth berisi sampel pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Setelah proses inkubasi selesai, amati adanya gas yang terbentuk di dalam tabung durham. Hasil positif dilanjutkan ke uji peneguhan. Pindahkan 1 mili biakan positif dari media lactose broth ke media BGLB yang berisi tabung durham. Inkubasi media BGLB pada suhu 46 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah proses inkubasi selesai, amati adanya gelembung gas yang terbentuk di dalam tabung durham. Hasil positif ditandai dengan adanya gelembung gas yang terbentuk di dalam tabung durham, sedangkan hasil negatif ditandai dengan tidak adanya gelembung gas yang terbentuk di dalam tabung durham. Hitung jumlah tabung positif dari setiap pengenceran sampel. Baca hasil tersebut menggunakan tabel MPN dan masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Untuk melakukan isolasi dan identifikasi bakteri E. coli, dilakukan inokulasi dari tabung BGLB yang positif ke media VRBA. Media VRBA dimasukkan ke cawan Petri kurang lebih 15 mili, kemudian tunggu sampai menjendal.
membuat goresan pada media VRBA yang sudah menjendal dari tabung BGLB yang positif. Kemudian cawan Petri diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah proses inkubasi, amati koloni yang diduga E. coli berdiameter 2-3 mm, berwarna kegelapan di bagian pusat koloni. Inokulasikan sampel produk pangan dengan pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3 ke dalam cawan Petri sebanyak 1 mili. Kemudian ditambahkan dengan media VRBA kurang lebih sebanyak 15 mili. Homogenkan media dan sampel di dalam cawan Petri dengan membentuk angka 8. Kemudian ditunggu sampai mencendal. Inkubasi cawan Petri pada temperatur 42 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah inkubasi, hitung jumlah koloni yang memiliki zona bening, kemudian catat hasilnya, dan dihitung dengan standar plate count. Sekian video praktikum uji mikrobiologis produk pangan. Terima kasih.